Bayangkan sebuah perusahaan dengan ratusan karyawan yang harus berkoordinasi setiap hari. Pesan harus disampaikan dari pimpinan ke bawahan, antar tim, hingga kepada klien dan mitra bisnis. Dalam kondisi ideal, komunikasi berjalan lancar, setiap orang memahami tugasnya, dan pekerjaan terselesaikan dengan baik. Namun kenyataannya tidak selalu seperti itu. Ada karyawan yang salah memahami instruksi karena pesan yang disampaikan kurang jelas. Ada proyek yang tertunda karena informasi tidak tersampaikan dengan baik antar departemen. Bahkan, ada pelanggan yang kecewa karena perusahaan gagal memberikan respon yang sesuai dengan harapan mereka. Semua ini adalah akibat dari permasalahan komunikasi bisnis yang seringkali dianggap sepele tetapi memiliki dampak yang sangat besar. Relevansi dan dampak komunikasi adalah elemen kunci dalam keberlangsungan bisnis. Tanpa komunikasi yang efektif, perusahaan akan menghadapi berbagai kendala, seperti kesalahpahaman antar tim yang menyebabkan pekerjaan harus diulang dan menghabiskan waktu serta biaya. Menurunnya produktivitas, karena karyawan tidak mendapatkan arahan yang jelas. Konflik internal, akibat perbedaan persepsi dalam komunikasi. Kehilangan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis, karena perusahaan gagal menyampaikan informasi dengan baik. Menurut penelitian, perusahaan yang memiliki komunikasi yang buruk mengalami penurunan produktivitas hingga 25%. Bahkan, dalam skala global, miskomunikasi di dunia bisnis menyebabkan kerugian miliaran dolar setiap tahunnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya komunikasi dalam memastikan kelancaran operasional perusahaan dan menjaga hubungan dengan semua pihak yang terlibat. Jenis-jenis permasalahan komunikasi dalam bisnis. Apa saja hambatan yang sering terjadi? Faktor penyebab komunikasi bisnis yang buruk. Mengapa komunikasi bisa terganggu? Dampak dari komunikasi yang tidak efektif. Seberapa besar pengaruhnya terhadap bisnis? Solusi untuk meningkatkan komunikasi dalam perusahaan. Langkah apa yang bisa diterapkan agar komunikasi lebih efektif? Memahami permasalahan komunikasi bukan hanya bermanfaat bagi perusahaan, tetapi juga bagi kita semua. Karena komunikasi yang baik adalah kunci keberhasilan di dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Untuk melihat lebih jauh bagaimana permasalahan komunikasi dapat terjadi dan bagaimana cara mengatasinya, mari kita mulai dengan memahami jenis-jenis hambatan komunikasi dalam bisnis. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang permasalahan komunikasi di perusahaan kita. Saya ingin mendengar kendala yang dialami dari masing-masing divisi. Silakan Jili. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Kami dari tim pemasaran sering menghadapi keterlambatan dalam menyampaikan informasi promo ke tim penjualan. Kadang informasi sudah dikirim via email, tetapi tidak segera dibaca dan tidak ditindaklanjuti. Dari sisi teknologi, saya melihat bahwa komunikasi kita masih kurang efektif. Banyak informasi penting yang tercecer di email ataupun di WhatsApp, sehingga sulit untuk ditelusuri kembali. Baik, terima kasih Pak. Dari tim operasional, kendalanya adalah koordinasi dengan pihak gudang. Kadang ada perubahan stok barang yang tidak langsung diinformasikan kepada kami sehingga tim penjualan menawarkan produk yang sudah habis. Benar, tim kami sering mendapatkan info produk mendadak. Akibatnya saat pelanggan bertanya, kami belum siap dengan jawaban yang jelas. Saya melihat adanya dua masalah utama, yaitu keterlambatan penyampaian informasi dan kurangnya koordinasi antar divisi. Saya menyarankan kita menggunakan aplikasi komunikasi bisnis seperti Microsoft Teams. Dengan platform ini, setiap divisi bisa memiliki channel khusus sehingga informasi lebih mudah diakses. Baik, menurut saya itu solusi yang bagus. Selain itu, mungkin kita perlu menetapkan SOP baru, misalnya setiap informasi penting harus dikonfirmasi dalam waktu tertentu agar tidak adanya keterlambatan respons. Setuju, kami juga mengadakan meeting singkat setiap pagi untuk memastikan semua informasi terbaru sudah diterima oleh tim. Baik, kami juga akan lebih aktif mengupdate data stok secara real time dan memastikan informasi ini langsung tersedia untuk tim terkait. Bagus, jadi kita akan menerapkan aplikasi komunikasi bisnis, membuat SOP baru untuk penyampaian informasi dan meeting harian. Rizky, tolong siapkan sistemnya dan masing-masing manajer pastikan siap mengikuti prosedur baru ini. Baik Pak, saya akan menyiapkan platform komunikasi dalam minggu ini. Terima kasih semuanya. Dengan solusi ini, saya harap komunikasi bisnis kita bisa lebih efektif
dan meningkatkan produktivitas. Rapat selesai. 1. Permasalahan komunikasi. Bisnis keterlambatan penyampaian informasi antar divisi informasi penting tersebar di berbagai platform sehingga sulit dilacak. 2. Dampak permasalahan tim penjualan tidak siap menghadapi pertanyaan pelanggan. Penawaran produk yang tidak akurat seperti stok yang sudah habis. Penurunan kepercayaan pelanggan dan efisiensi kerja. 3. Solusi teknologi yang diusulkan penggunaan aplikasi komunikasi bisnis, misalnya Slack atau Microsoft Teams, untuk memusatkan informasi. 4. Solusi prosedural dan koordinasi pembuatan SOP baru agar informasi penting dikonfirmasi dalam waktu tertentu. Mengadakan meeting singkat setiap pagi untuk memastikan seluruh tim mendapatkan update terbaru. 5. Tindakan implementasi dan pemantauan penugasan manajer IT untuk menyiapkan dan mengimplementasikan sistem komunikasi dalam waktu yang ditentukan. Setiap divisi memastikan timnya mengikuti prosedur baru dan melakukan evaluasi berkala untuk mengukur efektivitas solusi yang diterapkan.